Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan hidayah taufik kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita akan melanjutkan pelajaran kita terhadap penjelasan rukun iman secara ringkas tentunya insyaallah. Hari ini kita telah masuk pada rukun iman yang kedua. Kita telah menyelesaikan rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya terkandung 4 poin besar, yang mana poin-poin tersebut wajib untuk kita wujudkan, kita yakini dan kita amalkan, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kita meyakininya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian kita masuk insyaallah pada rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat, kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, tunggu ya. Jadi beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu di antara arkanul iman yang wajib untuk diimani, diyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Ya, barang siapa yang tidak beriman kepada malaikat Allah, adanya malaikat, tidak beriman dengan satu saja di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan dia tidak sah, ya, tidak sah keimanan dia. Meskipun dia beriman kepada rukun iman yang lain dan namun dia tidak beriman kepada malaikat, maka keimanannya tidak sah. Dia tidak menjadikan dia seorang mukmin, seorang muslim. Ya, ini wajib. Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang apa makna dari iman, ya, dalam sebuah hadis yang panjang, ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, kemudian bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabat dalam rangka mengajarkan agama kepada para sahabat. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, ya, yang baik maupun yang buruk. Jadi satu kesatuan iman, tidak boleh kurang salah satunya. Nah, hari ini insyaallah kita akan bahas rukun iman yang kedua secara ringkas, yaitu iman kepada malaikat, ya, beriman kepada malaikat. Malaikat adalah jamak dari malak, ya. Kalau al-malaku atau malakun, satu malaikat. Kalau al-malaikah, malaikat itu jamaknya, bentuk jamaknya, plural. Dan ya, kita harus juga meyakini bahwasanya para malaikat ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba, ya, tentu tidak boleh disembah. Ya. Satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam rukun iman yang pertama. Adapun selain Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu siapapun dia, meskipun dia malaikat, ya, makhluk Allah yang
sangat mulia, mereka tetap tidak memiliki keberhakan untuk disembah dan diibadahi. Ya. Mereka tidak berhak disembah dan diibadahi karena mereka makhluk seperti kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Mereka juga hamba Allah seperti kita. Cuma tentu mereka memiliki beberapa keistimewaan yang membedakan antara mereka dengan manusia ataupun jin ataupun makhluk yang lain. Mereka punya banyak keistimewaan yang insyaallah akan disebutkan dalam pembahasan kita hari ini. Tapi setinggi apapun, semulia apapun, yang namanya makhluk, yang namanya hamba tidak boleh disembah, tidak boleh diberikan ibadah kepadanya, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat, tidak boleh kita meminta pertolongan kepada malaikat, ya, tidak boleh kita beristighotsah, meminta diangkat bencana kepada malaikat, tidak boleh, ya. Ini semuanya adalah ibadah yang hanya boleh kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat tidak boleh disembah, tidak berhak disembah. Mereka adalah makhluk Allah. Yang memberikan keistimewaan, kekuatan kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu orang-orang musyrik itu mereka menyembah malaikat, ya, di antara orang-orang musyrik kan mereka macam-macam penyembahan mereka. Ada yang menyembah nabi, ya, seperti orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, dan juga yang lain. Ada yang menyembah benda-benda langit seperti umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah matahari, bulan, bintang. Nah, ada di antara orang-orang musyrik dahulu yang menyembah malaikat, ya. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat ini adalah anak-anak Allah, ya, putri-putrinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallahi amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, ya. Perkataan mereka ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah gambarkan kepada kita, ya, untuk menjelaskan bahwasanya ada di antara umat-umat terdahulu yang mereka menyembah malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadallahu ar-rahman walada subhanah bal ibadun mukramun. Mereka mengatakan, ya, Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, ya. Maksudnya mereka malaikat. Jadi malaikat itu katanya, ya, banatullah, putri-putrinya Allah, ya. Padahal malaikat itu bukan, ya, laki-laki, bukan perempuan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengatakan malaikat itu jenis kelaminnya apa, tidak, ya. Mereka makhluk spesial yang memiliki perbedaan dengan manusia dan jin. Kata Allah, bal ibadun mukramun, ya. Malaikat itu bukan anak-anaknya Allah, bal ibadun mukramun, bahkan mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu, mereka hamba Allah, tapi mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sifat-sifat yang khusus bagi mereka. Nah, ada orang-orang musyrik yang mereka salah, ya, mereka ketika melihat, ya, hamba Allah atau ciptaan Allah yang menakjubkan seperti malaikat, ya, maksudnya mereka mendapatkan, ya, mendapatkan pengetahuan bahwa malaikat itu memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan, dan yang lainnya memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga mereka justru menyembah para malaikat, ya. Maka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat itu ibad, hamba, ya, diciptakan, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu adalah lemah, rendah, hina di hadapan Allah jika tidak Allah muliakan, ya. Di dalam ayat itu surat, ya, Al-Anbiya ayat 26. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayyamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi itu Tuhan selain Allah, ya. Di sini Allah sebutkan malaikat dan para nabi karena memang ini adalah dua makhluk Allah yang mulia. Malaikat makhluk Allah yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan para nabi adalah makhluk-makhluk Allah yang pilihan, hamba-hamba Allah pilihan yang mulia. Sehingga ada orang-orang yang
melihat kemuliaan makhluk ini, mereka justru menyembah makhluk tersebut. Padahal yang memberikan kemuliaan kepada makhluk tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas disembah hanyalah Allah. Allah mengatakan di antara manusia, Allah tidak memerintahkan kalian untuk menyembah malaikat dan nabi. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun? Apakah Allah akan memerintahkan kalian kepada kekufuran setelah kalian menjadi orang-orang muslim? Ya tidak mungkin. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya menyembah malaikat dan menyembah nabi adalah termasuk kekufuran, ya. Menyembah malaikat dan menyembah nabi di antaranya adalah memberikan ibadah kepada mereka. Ya. Meskipun kita tidak sujud atau rukuk kepada malaikat dan kepada nabi, tapi misalnya kita berdoa kepada malaikat, berdoa meminta kepada nabi, ini termasuk penyembahan kepada mereka, karena ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bentuk penyembahan kepada malaikat dan kepada nabi adalah dengan misalnya berdoa kepada mereka. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah, dan barang siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, sungguh dia telah berbuat syirik. Dia telah menyembah objek yang dia mintai tersebut, yang dia panjatkan doa kepadanya. Nah, ya ini harus kita tanamkan. Meskipun kita beriman kepada para malaikat, tapi tetap kita harus meyakini mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk disembah. Baik. Dan beriman kepada malaikat ini memiliki beberapa poin. Sebagaimana di rukun iman pertama ada 4 poin. Beriman kepada para malaikat juga memiliki 4 poin penting, ya. Beriman kepada para malaikat memiliki 4 poin penting yang semua ini harus kita penuhi. Poin yang pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman kepada keberadaan malaikat. Ini poin pertama yang penting juga. Beriman kepada keberadaan para malaikat. Ini dulu yang pertama. Ya, kita harus beriman bahwasanya malaikat itu ada. Ya, memang ada makhluk Allah yang bernama malaikat. Allah menciptakan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Karena di sana ada orang-orang yang mereka tidak percaya dengan malaikat, tidak percaya dengan yang gaib, ya. Makanya di antara bentuk bukti keimanan adalah beriman kepada yang gaib. Beriman kepada perkara yang gaib, ya, termasuk malaikat, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surat Al-Baqarah tentang ciri-ciri orang beriman. Ya, di antara Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang tidak mereka lihat, tapi mereka meyakininya ada, ya. Karena disebutkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa makhluk ini ada yang namanya makhluk malaikat, maka kita beriman. Ada orang-orang yang mereka tidak beriman dengan yang gaib, mereka tidak percaya dengan malaikat. Mereka mengatakan ya malaikat itu hanyalah representasi dari kebaikan, begitu. Begitu juga syaitan, mereka mengatakan adalah representasi dari keburukan, tapi enggak ada makhluknya. Nah, ini salah, ini jelas-jelas batil, ya, tidak beriman dengan malaikat, ucapan kufur, ya. Jadi poin pertama yang paling penting adalah kita harus beriman dengan adanya malaikat, ya. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikah, ya. Dan mereka ini sekali lagi, ya, tidak disifatkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan tidak perlu kita cari tahu, ya, karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Di antara dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan makhluk yang bernama malaikat, ya, banyak sekali dari Al-Qur'an maupun hadis itu banyak sekali. Ya, kita sebutkan saja satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat pertama. Surat Fatir ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula
uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya, dan yang menciptakan para malaikat, itu, yang menjadikan atau yang menciptakan para malaikat sebagai rasul, sebagai utusan, yang mereka itu uli ajnihati, yang memiliki sayap, masna wa sulasa wa ruba, yang mereka memiliki 2 sayap, ada yang punya 3, ada yang punya 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang Dia kehendaki, ya. Ini dalil yang jelas dan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar menciptakan malaikat, ya, makhluk yang bernama malaikat. Jadi kita beriman kepada mereka. Beriman kepada malaikat ya bukan berarti menyembah mereka. Ya, beriman kepada malaikat maksudnya beriman yang pertama adalah beriman dengan keberadaan mereka. Benar-benar meyakini bahwa malaikat itu ada. Ya, benar-benar meyakini bahwa malaikat itu ada. Dan malaikat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, ya. Nah, ini diantara perbedaan malaikat dan manusia dan juga jin. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan para malaikat itu dari cahaya, ya, dari cahaya. Dan jin diciptakan dari kobaran api, dari api. Dan Adam diciptakan sebagaimana yang telah disebutkan kepada kalian, itu dari tanah. Nah, ini diantara perbedaan karakteristik 3 makhluk Allah ini. Dari awal penciptaannya saja, dari bahan dasar penciptaannya itu berbeda, ya. Malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia, ya, Adam dan keturunannya dari tanah. Itu. Jadi benar, ini juga dalil Allah menciptakan malaikat, ya, dari cahaya. Dan jumlah mereka, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat ini, jumlah mereka itu sangat banyak, ya. Yang tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan disebutkan dalam poin yang berikut, ya. Ini yang pertama, ya, beriman dengan keberadaan malaikat, bahwa malaikat itu memang benar-benar ada, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan bentuk-bentuk mereka yang berbeda-beda. Ya, ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, ya, 4 sayap. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. Ini malaikat yang paling mulia, Jibril alaihissalam. Dan juga kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya, berdasarkan hadis yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian poin yang kedua. Poin yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bi ismihi, ya, wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Poin yang kedua adalah kita beriman dengan nama-nama para malaikat yang telah Allah sebutkan untuk kita, dan yang tidak kita ketahui namanya kita beriman secara global saja. Yang kedua, sekali lagi, beriman dengan nama-nama para malaikat yang Allah dan Rasulnya sebutkan bagi kita, dan yang tidak kita ketahui nama mereka kita beriman secara global, ya. Ini poin kedua, ya. Kita beriman dengan nama yang Allah sebutkan, karena malaikat-malaikat itu
Seperti yang saya katakan tadi, jumlahnya kan banyak sekali malaikat itu. Ya. Ada yang di antara malaikat yang sangat banyak itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ada yang Allah sebutkan namanya, yang Rasulullah sebutkan namanya. Nah, kita beriman, kita tetapkan bahwasanya ada malaikat yang namanya ini, ada malaikat yang namanya ini, ya, karena kita mendapatkannya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, tentu kita mengetahui nama malaikat itu berdasarkan wahyu dari Allah, dari Al-Qur'an ataupun hadis. Tidak boleh kita mengarang-arang nama malaikat, tidak boleh. Tidak boleh kita mengarang-arang nama malaikat. Ya, ini berkata dalam agama tanpa ilmu kalau kita berani mengarang-arang nama malaikat, ya. Nah, yang Allah khabarkan kepada kita namanya, kita imani, seperti ya di antaranya malaikat Jibril, ya, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya, malaikat Malik. Ya, ini Allah khabarkan kepada kita namanya. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan namanya, hanya disebut malaikat, ya kita beriman secara global dan tidak perlu kita takalluf mencari-cari tahu namanya. Siapa yang namanya malaikat ini? Tidak perlu, ya. Jadi kita cukup beriman secara global bagi yang kita tidak tahu namanya. Yang jelas disebutkan dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis adalah 3 malaikat tadi, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan juga Malik. Insyaallah nanti akan disebutkan dalilnya di tempatnya, ya. Adapun ada juga sebagian yang penyebutan malaikat yang disebutkan dalam hadis yang dhaif atau dalam kisah-kisah Israiliyat. Misalnya malaikat pencabut nyawa, katanya namanya siapa? Israfil. Ya, Israel, ya. Itu tersebar di masyarakat kita, malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Nah, ini wallahu alam kata para ulama tidak ada riwayat yang sahih yang namanya begitu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan malakul maut, malaikat maut. Tidak disebutkan namanya Israel. Dalam hadis juga tidak disebutkan. Sebagian ulama mengatakan ini adalah penamaan dari kisah Israiliyat, kisah para orang-orang Bani Israel. Atau juga penamaan malaikat, ya, meskipun kita tidak mengatakan namanya Israel, kita meyakini ada namanya, ada malaikat pencabut nyawa, malaikat maut. Tapi apakah benar namanya Israel, itu wallahu alam. Ya. Ada juga katanya malaikat penjaga surga namanya Ridwan. Naam. Ya, kita meyakini ada malaikat penjaga surga, nanti akan disebutkan dalam Al-Qur'an ada. Ya, khazainul jannah, para penjaga-penjaga surga. Ya, yang berdiri pintu-pintu surga. Tapi apakah namanya Ridwan, itu wallahu alam, ya. Tidak ada dalil yang tegas yang mengatakannya itu. Nah, kalau kita belum yakin, tidak ada dalilnya, maka kita tidak mengatakannya, ya, seperti itu. Kita katakan saja malaikat maut, pencabut nyawa, ya. Malaikat penjaga surga. Nah, kalau yang sudah jelas-jelas dalilnya, Israel, ya, Jibril, ini kan jelas. Israel, ya, Mikail, dan juga malaikat Malik yang dia penjaga neraka nanti. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, yang seperti ini kita imani. Benar-benar kita mengimani namanya. Yang kita tidak tahu namanya, ya kita imani saja secara global. Ya, secara global, dan kita juga tidak diberikan beban oleh Allah untuk mencari tahu nama mereka. Tidak perlu, karena menetapkan nama malaikat itu berdasarkan wahyu. Allah yang Maha mengetahui, hanya dari wahyu Allah. Tidak boleh kita mengarang-arang, ya, malaikat. Ya. Dan ini perkara akidah. Jangan kita bermain-main di dalamnya, ya. Tidak boleh. Ada katanya malaikat apa? Malaikat asmara. Itu. Ini buatan orang-orang kafir, orang-orang Yunani, mitologi Yunani itu kan banyak mereka malaikat-malaikat yang mereka karang-karang namanya, yang tidak ada dalilnya. Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Nah, ini yang kedua, poin yang kedua, kita beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan pada kita, yang Rasul sebutkan pada kita, ya. Adapun yang kita tidak tahu namanya, hanya disebutkan secara global,
hanya disebutkan malaikat maut, hanya disebutkan malaikat penjaga surga, maka kita beriman secara global. Tidak perlu kita cari tahu namanya, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada kita untuk mencari tahu nama-nama mereka. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat yang Allah sebutkan kepada kita, yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada kita. Ya. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat yang Allah dan Rasulnya sebutkan kepada kita. Nah, ini juga poin yang sangat penting, ya. Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan para malaikat ini beda-beda bentuknya, sifatnya beda-beda, ya. Yang Allah sebagiannya Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam, ya, hadis-hadis beliau. Nah, kita beriman, yang kita tahu kita imani, ya, ada malaikat yang memiliki, ya, sifat seperti ini. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan, ada malaikat yang memiliki sayap, ya, 2, 3 atau 4. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Jibril itu memiliki 600 sayap. Ini kan sifat, ya, sifat itu baik sifat fisik maupun sifat, ya, sifat fisik maupun sifat yang maknawi, sifat, ya, maknawi mereka berupa kekuatan, kemuliaan, ataupun sifat fisik mereka yang Allah sebutkan kita imani. Adapun kalau tidak ada penyebutannya, tidak boleh kita membuat-buat sendiri, ya, menggambarkan malaikat. Ini kan banyak orang-orang yang menggambarkan, dia menggambar bentuk malaikat, sifat fisiknya dia gambarkan seperti itu, padahal tidak ada dalilnya. Ini tidak boleh. Yang wajib kita imani adalah sifat yang Allah sebutkan, yang Rasul sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, di antaranya sifat malaikat, di antaranya yang Allah sebutkan tadi, ya, fisik mereka punya, ada yang punya 2 sayap, ada yang hanya punya 3, ada yang punya 4. Kemudian di antara sifat mereka juga, ya, mereka itu, ya, memiliki sangat kuat, ya, yang memiliki sifat yang sangat kuat, ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ya. Ini wajib bagi kita untuk menjaga diri kita sendiri maupun keluarga kita, ya. Seorang kepala rumah tangga, ayah dan ibu itu wajib menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari api neraka. Dengan cara apa? Dididik agama kepada mereka, keluarga. Itu cara menjaga dari api neraka, ya. Kalau kita terkadang, ya, membekali anak-anak kita dengan ilmu-ilmu dunia, agar apa? Agar, ya, mereka nanti kedepannya, ya, bisa jadi orang katanya, agar mereka bisa terpenuhi kebutuhan dunianya, bisa punya pekerjaan yang bagus, maka lebih wajib lagi kita menjaga keluarga kita agar jangan sampai masa depan mereka yang hakiki, yaitu di akhirat nanti, mereka masuk ke dalam neraka. Itu menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Caranya dengan apa? Mendidik mereka agama, memerintahkan mereka mengamalkan agama ini. Itu cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu, ya. Jadi api neraka itu dinyalakan dengan batu dan manusia bahan bakarnya. Naudzubillah. 'Alaiha malaika, ya, di atasnya atau di dalam neraka itu penjaga-penjaganya adalah ada para malaikat. Ghilazun syidad, yang mereka keras bengis lagi, ya, kuat. Itu. Nah, ini sifat malaikat, ya, kuat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Allamahu syadidul quwa, ya, 'Allamahu syadidul quwa. Ya, surat An-Najm ayat 5. Allamahu, telah mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu siapa? Syadidul quwa, malaikat yang syadid, yang sangat kuat, al-quwa, yang perkasa. Itu malaikat Jibril. Jadi malaikat itu diberikan kekuatan yang melebihi kekuatannya manusia, ya. Ini sifat di antara sifat malaikat, ya, memiliki kekuatan yang sangat besar,
yang tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka kekuatan tersebut. Ya. Kemudian di antara sifat fisik juga malaikat itu mereka itu besar, ya. Besar fisiknya. Ini tentu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia ini kepada mereka. Sifatnya besar. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 23. Allah berfirman, "Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin." Sungguh dia, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat ya Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas. Ya. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maksud ayat itu. Siapa yang dilihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu Jibril. Yang dimaksud, yang dilihat oleh Rasulullah dalam ayat tadi adalah Jibril, ya. Dan saat itu, ya, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini, ya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar melihat Jibril dalam bentuknya yang asli, ya. Jibril kalau datang kepada Nabi terkadang menjelma menjadi seperti seorang manusia dengan izin Allah, bisa. Nah, tapi di sini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuknya yang asli. Walahu sittumi'ati janah, dan Jibril itu memiliki 600 sayap, Masya Allah. Kullu janahin minha qad sadal ufuq. Semua sayap Jibril itu ketika dibentangkan itu menutupi ufuk, ya, menutupi ufuk. Ufuk itu ya, kalau kita lihat ke pantai misalnya, itu garis yang kita lihat sepanjang itu tuh namanya ufuk, sepanjang penglihatan kita. Nah, malaikat Jibril alaihissalam yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang digambarkan oleh Allah tadi dalam surat Takwir tadi, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, itu memiliki 600 sayap yang ketika dia bentangkan sayapnya itu tertutup ufuk itu, yang sangat lebar itu, yang sangat besar, penglihatan kita itu tertutup oleh sayapnya Jibril alaihissalam. Masya Allah. Ini besarnya makhluk Allah, malaikat Allah yang bernama Jibril ini. Ya. Itu baru satu malaikatnya. Satu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini sifat malaikat juga yang wajib kita imani, adalah bentuk mereka yang besar. Tentu Allah Subhanahu wa taala membeda-bedakan di antara ciptaannya. Di dalam riwayat yang lain, ya, yang menggambarkan tentang besarnya malaikat ini adalah di antara besarnya makhluk Allah yang bernama malaikat itu, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud yang dengan derajat sahih, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang malaikat yang memikul arsy. Jadi Allah punya makhluk arsy, ini makhluk Allah yang terbesar. Kemudian, ya, ada 8 malaikat yang memikul arsy ini. Nah, salah satu malaikat, satu di antara 8 malaikat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, menggambarkan fisiknya yang begitu besar, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan antara kuping dan bahunya malaikat tersebut itu masirata sab'umi'ati am, sejauh perjalanan, ya, 700 tahun. Masya Allah. Antara bahunya dan kuping, ya. Jadi arsy itu makhluk Allah yang paling besar, arsy, ya. Yang memikul arsy itu 8 malaikat. Satu malaikat itu digambarkan antara kuping dan bahunya itu perjalanan 700 tahun, perjalanan normal. Tentu perjalanan waktu itu, ya, perjalanan dengan onta atau dengan jalan kaki, 700 tahun. Kalau seorang jalan kaki atau naik onta selama 700 tahun mendapati jarak, itulah jarak antara bahu dan kuping malaikat pemikul arsy. Masya Allah. Ya, sifat-sifat yang seperti inilah yang membuat, ya, orang-orang musyrik itu sampai beribadah kepada malaikat. Padahal, ya, jika dibandingkan dengan Al-Khaliq, sang pencipta malaikat, malaikat besarnya itu tidak ada apa-apanya. Masya Allah, ya.
Harusnya kita kagum dengan yang menciptakan malaikat, yaitu Allah. Kalau makhluk Allah saja sebesar ini, ya bagaimana sang Khalik, sang pencipta. Ini sifat malaikat besar. Ya. Di antara sifat malaikat juga yang harus kita yakini, karena ada penyebutan dalam Al-Qur'an, adalah mereka itu memiliki ya akhlak yang baik dan ya sempurna, akhlak yang baik dan juga bagus ya. Mereka memiliki akhlak yang sangat baik. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi ya, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Mengajarkan kepada Muhammad itu Al-Qur'an adalah malaikat Jibril yang syadidul quwa, yang sangat perkasa lagi kuat. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki sifat yang sangat baik ya, lagi mulia. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, bi aidi safarah kiramim bararah. Al-Qur'an itu dibawa turun oleh para malaikat yang kiramim bararah, yang mereka itu mulia lagi baik. Itu sifat malaikat itu, mereka akhlaknya mulia dan sangat baik. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Dan sesungguhnya di sisi kalian ada para malaikat penjaga manusia, kiraman katibin, yang mereka kiram, mulia, katibin, yang mereka mencatat amal. Ini tentang malaikat pencatat amal. Jadi mereka itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat juga malaikat yang harus kita yakini adalah mereka memiliki sifat al-haya. Apa itu sifat al-haya? Pemalu. Jadi di antara malaikat itu ada malaikat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sifat pemalu ya. Berdasarkan hadis ya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alla astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah. Apakah aku tidak akan malu kepada seorang laki-laki yang malaikat saja malu padanya, kata Nabi. Maksudnya Utsman bin Affan. Jadi pada suatu hari Nabi pernah duduk di rumah. Ketika itu beliau duduk dalam keadaan baju beliau tersingkap betisnya, jadi sampai di lutut, ya, sampai di lutut, masih tertutup aurat, cuma betisnya kelihatan. Ketika Abu Bakar datang, Nabi ya tidak merubah posisi bajunya. Ketika Umar datang, begitu juga. Tapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhum masuk, datang menemui Nabi, Nabi menurunkan bajunya sampai tertutup betisnya. Dibenerin bajunya, begitulah, ya. Jadi dirapikan oleh Nabi bajunya. Kemudian ada yang bertanya, kenapa kok tadi Abu Bakar datang, Umar datang, Nabi tidak membenarkan posisi bajunya, merapikan. Tapi ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang, beliau memperbaiki posisi bajunya. Nah, beliau mengatakan ini, ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah. Tidakkah kau harus malu kepada seorang laki-laki, kepada Utsman bin Affan maksudnya, yang malaikat saja malu kepada dia? Subhanallah. Utsman bin Affan ini memang laki-laki yang pemalu, bahkan malaikat malu kepada Utsman. Ya. Dan Nabi malu kepada Utsman, ya, jadi dibenerin bajunya. Seperti itu. Nah, ini dalil ada di antara malaikat yang punya sifat malu, ya, pemalu. Dan kita akan semakin malu kepada orang yang punya sifat pemalu seperti itu. Kita kan akan muliakan dia, ya. Berbeda dengan orang yang sembarangan hidupnya, tidak punya rasa malu, kita pun bermuamalah biasa-biasa saja. Tapi kalau orang yang tinggi rasa malunya, kita pun rasa malunya kepada orang tersebut tinggi, ya, seperti itu. Kemudian di antara sifat malaikat juga, mereka tidak pernah berbuat maksiat. Mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sifat malaikat, ya. Mereka memang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan
selalu menuruti, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap mereka, ya, sebentar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Nah, ini diantara sifat malaikat, yaitu mereka tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ini yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, beriman kepada al-imanu bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Ya, beriman kepada tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka. Ya, beriman kepada tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, sesuai dengan yang, ya, kita ketahui dalilnya. Beriman kepada tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sesuai dengan yang kita ketahui dalilnya. Jadi penetapan tugas para malaikat itu berdasarkan dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis. Tidak boleh kita mengarang sendiri bahwasanya ada malaikat yang tugasnya ini itu, tidak boleh, ya. Itu harus berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Tadi dalil yang malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah adalah surat At-Tahrim ayat 6, ya, dicatat. Surat Tahrim ayat 6, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan, ya. At-Tahrim ayat 6. Nah, itu tambahan bahwasanya malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang keempat tadi adalah kita beriman terhadap tugas-tugas malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an maupun hadis, ya, menyebutkan beberapa malaikat yang memiliki tugas. Jadi Allah
Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada mereka untuk ya melakukan ini dan itu. Namun harus kita yakini bahwasanya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan siapapun, baik manusia ataupun malaikat. Allah tidak membutuhkan makhluknya itu. Itu harus kita camkan. Allah memberikan tugas kepada para malaikat sebagai bentuk ya bagi malaikat itu sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita manusia kan Allah ciptakan, diberikan beban tugas itu ya, diberikan beban tugas harus melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan. Ketika manusia melaksanakan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Allah tidak butuh itu. Begitu juga malaikat, ketika Allah berikan tugas kepada mereka, bukan berarti mereka membantu Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh bantuan. Allah tidak butuh bantuan dari makhluk, tidak membutuhkan makhluk. Jika Allah menginginkan sesuatu, tinggal katakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah apa yang sesuai Allah kehendaki, ya. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluk. Nah, adapun malaikat ini diciptakan dan diberikan tugas, itu bentuk ibadah mereka kepada Allah. Ketika mereka melaksanakan tugasnya, berarti mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada malaikat, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, di antara iman kita kepada malaikat, poin yang keempat, yang terakhir adalah kita beriman bahwasanya ya malaikat ini ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai amalan-amalan. Nah, di antara yang kita sudah ketahui disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW, tugas-tugas malaikat itu di antaranya yang pertama adalah malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu tugasnya malaikat Jibril, dan malaikat Jibril ini juga menggambarkan ya tugas beliau ini karena tugas yang paling mulia, maka menunjukkan beliau adalah malaikat yang paling mulia. Para ulama sepakat malaikat itu kan bertingkat-tingkat kemuliaannya di sisi Allah. Mereka semua mulia, ya, kiraman katibin tadi, mulia dan memiliki sifat yang mulia, tapi bertingkat-tingkat. Malaikat yang paling mulia, yang paling istimewa di sisi Allah adalah malaikat Jibril. Karena dia diberikan tugas yang paling istimewa, yang paling utama, yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada manusia, ya. Menyampaikan kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul itu. Makanya dia dipilihnya Jibril sebagai ya petugas yang membawa wahyu Allah ini, menunjukkan mulianya Jibril. Karena tugas seseorang itu, kemuliaan seseorang itu ditunjukkan dengan tugas apa yang diberikan kepadanya. Ya, tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Dalilnya diantaranya bahwasanya Jibril alaihissalam yang bertugas menyampaikan wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Nazzalahum, telah membawa bihi Al-Quran tersebut, wahyu itu, ar-ruhul amin, ruh yang sangat terpercaya, yang sangat amanah, yaitu Jibril. Sangat amanah, al-amin itu sangat amanah. Tidak mungkin Jibril salah dalam menyampaikan wahyu. Tidak mungkin Jibril dalam menyampaikan wahyu Allah itu salah alamat atau salah menyampaikan, kurang atau ditambah, tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mensifati Jibril ruhul amin, ruh yang sangat al-amin, sangat terpercaya. Ala qalbika, ke hatimu, ya. Karena Jibril alaihissalam ketika menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hatinya. Litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi salah seorang di antara pemberi peringatan, itu menjadi seorang rasul. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Itu Al-Qur'an. Dan juga dalam Sahih Bukhari disebutkan di awal-awal tentang permulaan wahyu ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, yang datang menyampaikan wahyu pertama adalah Jibril alaihissalam, ya. Nah, ini dalil tentang
tugas Jibril alaihissalam, yaitu menyampaikan wahyu, dan kita beriman. Kemudian di antaranya juga yang kita beriman dengan tugasnya adalah malaikat Mikail, ya, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail itu apa? Siapa yang tahu? Ya, al-muwakkal bil qatri wan nabat. Ya, malaikat Mikail itu diberikan tugas untuk apa? Hujan, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Yang menurunkan hujan dan yang menumbuhkan tanaman sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Allah memberikan kemuliaan kepada malaikat Mikail yang dia ditugaskan oleh Allah untuk mengantarkan hujan turun dan juga menumbuhkan tanam-tanaman. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 malaikat yang disebutkan, atau disebutkan 2 malaikat bergandengan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh-musuh malaikat Allah, menjadi musuh rasul-rasulnya, dan menjadi musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Nah, di sini disebutkan nama malaikat Jibril dan Mikal, Mikala di sini, maksudnya Mikail. Digandengkan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan mulianya malaikat Mikail, karena digandengkan dengan penyebutan dengan malaikat Jibril dan Mikail. Nah, itu dari malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanam-tanaman. Kemudian di antara tugas malaikat juga yang kita imani adalah malaikat peniup sangkakala, peniup sangkakala. Itu malaikat Israfil, yang dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala nanti terjadinya hari kiamat. Yang para ulama menjelaskan terjadinya itu 2 tiupan. Sebagian mengatakan 3 tiupan. Yang mengatakan 2 tiupan adalah yang pertama ditiupkan, tiupan pertama mati, meninggal semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kemudian tiupan yang kedua dibangkitkan lagi, Ini tugas yang diberi tugas tersebut adalah malaikat Israfil. Nah, ini 3 malaikat yang paling mulia dijelaskan oleh para ulama, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang ketiga nama malaikat ini dalam sebuah hadis Nabi SAW sebutkan nama mereka bergandengan di dalam bacaan iftitah solat malamnya Nabi SAW. Ketika Nabi solat malam, beliau punya iftitah yang sering beliau baca, solat malam. Doa iftitah yang lain dari doa iftitah yang beliau baca pada solat-solat yang lain, Beliau membaca Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Kata Rasulullah SAW dalam solat malam, Allahumma robba Jibril, ya Allah Robnya Jibril, maksudnya Jibril, wa Mikail, wa Israfil, dan Israfil, dan seterusnya. Ini 3 digandengkan nama malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Kata para ulama karena ini 3 malaikat yang paling mulia, dan yang paling mulia di antara 3 ini Jibril. Karena mereka bertiga ini diberikan tugas yang tugas mereka berkaitan dengan kehidupan. Malaikat Jibril diberikan tugas menyampaikan wahyu, itu untuk menghidupkan hati manusia. Karena wahyu Al-Quran itu bisa menghidupkan hati-hati manusia yang mati. Kemudian malaikat Mikail diberikan tugas untuk menurunkan hujan,
dan menumbuhkan tanaman itu berkaitan dengan kehidupan juga. Hujan untuk menghidupkan bumi yang telah mati, yang tanah yang tandus. Kemudian malaikat Israfil ya berkaitan dengan kehidupan nanti di akhirat. Itu ketika beliau meniup sangkakala yang kedua, maka hiduplah seluruh makhluk. Nah, ini malaikat Israfil alaihissalam. Ya. Kemudian di antara tugas juga yang kita imani yang diberikan kepada malaikat adalah yang ditugaskan untuk biqabdil arwah, mencabut nyawa. Nah, mencabut nyawa, yaitu malaikat maut. Sekali lagi namanya tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kita imani saja namanya malaikat maut yang tugasnya mencabut nyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Surat As-Sajdah ayat 11. Katakanlah, yatawaffakum, mematikan kalian malakul maut, yaitu malaikat maut. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala hanya sebutkan namanya malaikat maut. Alladzi wukkila bikum, yang telah tugaskan kepada kalian untuk mencabut nyawa kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian dikembalikan. Di surat As-Sajdah ayat 6. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang ditugaskan mencabut nyawa adalah malakul maut. Tidak disebutkan namanya. Kemudian ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga gunung. Malaikat Jibal, ya. Malaikat penjaga gunung. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang cukup panjang, kisah ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif. Ya, ketika beliau berdakwah di Mekah, ya, sebelum hijrah, ketika ditolak di Mekah, beliau coba berdakwah kepada penduduk Taif. Ternyata tidak mendapatkan sambutan yang hangat, justru beliau diusir, dilempari dengan batu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi ceritakan kisah ini. Ya. Ketika itu beliau telah keluar dari Taif dalam keadaan sedih, bahkan berdarah kakinya karena dilempari batu oleh penduduk Taif. Beliau singgah di suatu tempat untuk berteduh, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam kepada beliau. Kemudian Jibril mengatakan kepada beliau, "Wa qad ba'atsallahu ilaikal malakal jibal." Sungguh Allah telah mengutus kepada engkau seorang malaikat penjaga gunung, ya, lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau perintahkan kepada malaikat gunung tersebut apapun yang engkau kehendaki untuk membalas itu penduduk Taif yang telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fanadani malakul jibal, kata Nabi, maka malaikat penjaga gunung tersebut menyeru kepadaku, ya. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibal ini, malaikat penjaga gunung ini mengatakan, "Ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, ya, perintahkan kepadaku apapun yang kau kehendaki, ya. Akan aku timpakan kedua gunung itu kepada penduduk Taif." Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarika lahu bih. Wahdahu la syarika bihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, ya. Ini kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun telah disakiti oleh penduduk Taif, ya, dilempari sampai berdarah-darah, beliau mengatakan apa? Ada kesempatan untuk membalas dendam, ya. Bukan lemah, ya. Ada orang yang tidak bisa membalas karena lemah, tidak mampu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saat itu mampu. Telah ditawari oleh malakul jibal, malaikat penjaga gunung, untuk perintahkan, kalau engkau perintahkan aku untuk mengangkat gunung itu dan menimpakan kepada penduduk Taif, akan aku lakukan. Lihat, mampu membalas dendam saat itu, ya. Dan diizinkan juga. Kalau seandainya Nabi membalas saat itu, beliau tidak berdosa, karena ya Allah mengizinkan dengan diutusnya malaikat Jibril tadi. Didatang kepada malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, ini ada loh malaikat
penjaga gunung itu, coba ngobrol dengan dia. Diizinkan oleh Allah. Tapi apa kata Nabi? Lihat, tidak, bal arju, bahkan aku mengharap ayyukhrijallahu min aslabim, agar Allah mengeluarkan dari keturunan penduduk Taif ini orang-orang yang beribadah kepada Allah saja, la syarika bihi syai'an, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lihat itu, bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Ya, oleh sebab itu para dai tidak boleh punya perasaan dendam kepada mad'u, kepada orang-orang yang dia dakwai, walaupun dia disakiti, tidak boleh dia dendam. Ya, mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu, karena mereka jahil. Ya, tidak boleh ada rasa dendam, ya, membenci, bahkan dia harus mendakwakan atau bahkan harus mendoakan mereka agar mereka menjadi orang-orang yang menerima dakwah di kemudian hari kelak. Dan benar, doa Nabi ini terbukti. Penduduk Taif setelah itu ya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini malaikat Jibal, penjaga gunung. Nah, ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh di rahim seorang wanita ketika usia janinnya telah mencapai berapa hari? 4 bulan, ya. Telah mencapai 120 hari. Ya. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi SAW menjelaskan hal tersebut. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian setelah janin itu telah berumur 120 hari atau 4 bulan, diutus padanya, pada janin tersebut malak, ya, seorang malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut atas perintah Allah meniupkan ruh, membawa ruh yang telah Allah berikan kepada dia untuk ditiupkan kepada janin tersebut. Jadi janin yang sudah 120 hari itu sudah punya ruh, sudah manusia dia, ya, sudah dianggap manusia. Ya, wa yu'maru bikatbi arba'at. Kemudian diperintahkan untuk menulis 4 perkara. Malaikat tersebut setelah ditiupkan ruh, meniupkan ruh kepada janin tersebut dengan izin Allah, dengan perintah Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat tersebut untuk menuliskan 4 perkara bagi janin tersebut. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Menulis 4 perkara. Yang pertama, menulis rezekinya. Ya, jadi rezeki itu sudah ditulis sejak kita berumur 4 bulan di dalam perut ibu kita. Ya, jadi jangan takut untuk kehilangan rezeki karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kehilangan, sudah ditetapkan, tidak akan lari dari kita, tidak akan tertukar, ya. Telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dituliskan ajalnya, ya. Tadi rezeki itu termasuk jodoh, ya. Rezeki itu bukan hanya harta, benda, uang, tidak, termasuk jodoh juga sudah dituliskan. Itu termasuk rezeki, ya. Kemudian menuliskan apa? Ajal, ya. Dituliskan ajal, kapan dia meninggal, di mana, kapan, di mana, dan juga dalam keadaan bagaimana. Ya, sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya kita meninggal, di mana nanti kita meninggal, dan bagaimana cara kita meninggal. Telah dituliskan. Kemudian wa amalihi, dan amalnya. Telah ditetapkan orang ini amalnya baik, amalnya itu dia akan beramal apa saja, karena semua diri kita termasuk amal kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan juga Allah yang menetapkannya. Kemudian yang perkara yang keempat, dituliskan apakah dia termasuk syaqiyun atau sa'idun. Sa'idun atau syaqiyun, termasuk orang yang bahagia nanti di dunia dan di akhirat, ataupun termasuk orang yang celaka di dunia maupun akhirat. Nah, ini dalil beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi beriman kepada takdir bukan berarti kita diam saja, tidak berbuat, tidak beramal. Kita tetap beramal, ya. Karena kita tidak tahu apa yang dituliskan bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya di sini ada malaikat yang ditugaskan untuk diutus kepada rahim seorang wanita ketika usia janinnya telah berumur 4 bulan, ya, 120 hari. Kemudian di antara tugas malaikat lagi adalah ada malaikat yang ditugaskan untuk membawa ars, memikul ars, hamalatul arsy, pemikul ars.
Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Surat Ghafir ayat 7, ya. Allah mengatakan para malaikat yang mereka memikul arsy dan yang malaikat yang ada di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini dalam ayat yang lain Allah tegaskan bahwa jumlah mereka ada 8 yang memikul arsy tadi. Yang tadi besarnya itu, satu malaikatnya itu perjalanan antara telinga dan bahunya itu berapa? 700 tahun. Allah berfirman, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Memikul arsy Rabb kamu pada hari itu adalah 8 malaikat. Al-Haqq ayat 17. Ya. Jadi 8 malaikat itu besar. Karena makhluk Allah itu, arsy itu adalah makhluk yang terbesar. Ya. Manusia ini tidak ada apa-apanya, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu terkadang merasa hebat, besar, tidak ada apa-apa, hanya seperti debu yang paling kecil di alam semesta itu manusia. Malaikat itu besar sekali. Tapi mereka tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyombongkan diri untuk tidak mau beribadah kepada Allah, tidak ada. Nah, ada 8 pemikul arsy. Nah, ini kita imani juga. Kemudian di antara, saya singkatkan saja, di antara malaikat tugasnya ada yang penjaga surga. Nah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surat Az-Zumar ayat 72. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada surga, digiring ke arah surga, zumara, berkelompok-kelompok, ya, digiring ke arah surga. Hatta idza ja'uha, sampai ketika mereka telah mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan telah dibukakan pintu surga untuk mereka, wa qala lahum, dan berkata kepada mereka khazanatuha, para penjaga-penjaganya, para malaikat penjaganya. Nah, di sini Allah tidak sebutkan namanya, cuma disebutkan penjaganya. Malaikat penjaga surga tersebut mengatakan salamun alaikum, ya, salam, keselamatan atas kalian, tibatum, keberuntungan atas kalian, fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam jannah khalidin, selama-lamanya. Nah, itu dalil adanya para malaikat penjaga surga. Nah, di antara juga tugas malaikat, ada malaikat penjaga neraka, ya. Di antaranya dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Akan berkata orang-orang yang masuk ke dalam neraka, penghuni neraka, kepada li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahannam, ya. Orang-orang di penghuni neraka akan berkata kepada para malaikat penjaga jahannam, penjaga neraka. Berarti ini ada malaikat yang ditugaskan menjaga neraka. Apa kata orang-orang penghuni neraka tadi kepada para malaikatnya? Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian, yukhaffif anna, untuk meringankan bagi kami, yaumam minal adzab, satu hari saja azabnya, ya. Tolonglah berdoa kepada Rabb kalian, wahai para malaikat, ringankan saja satu hari bagi kami azab di neraka ini, ya. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya, dan para malaikat pun tidak akan mengikuti permintaan tersebut. Ini dalil bahwasanya ada para malaikat penjaga neraka, dan juga dalil bahwasanya azab di neraka itu terus-menerus, tidak ada istirahatnya. Ini sampai para penghuni neraka itu mengadu, merintih di tengah kesakitan untuk diringankan satu hari saja libur azabnya, tapi tidak ada, ya. Nah, dalam dalil yang lain, ya,
disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan nama malaikat penjaga neraka tersebut. Kalau penjaga surga tadi tidak disebutkan. Kalau penjaga neraka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Surat Az-Zukhruf ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Wa nadaw, dan para penghuni neraka memanggil, ya Malik, wahai Malik. Ini Malik, nama malaikat penjaga neraka. Penduduk neraka akan mengeluh merintih di tengah kesakitan karena sudah tidak tahan lagi dengan azab neraka. Mereka mengatakan, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuka, matikan saja. Mohonlah kepada Rabbu untuk kami dimatikan saja. Ya. Mereka minta mati karena di dalam neraka itu mereka merasakan siksaan yang terus-menerus. Naudzubillah min dzalik. Tidak ada matinya. Ya, mereka disiksa tapi tidak mati. Yang mereka hanya rasakan adalah kesakitan, ya, kesedihan, ya, kesengsaraan di tengah neraka itu, sehingga mereka berharap untuk mati. Masya Allah. Tapi ya, la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Ya, maksudnya mereka tidak hidup dengan kehidupan yang enak seperti ini. Mereka itu disiksa dan juga mereka tidak akan mati, sehingga mereka akan merintih di tengah kesakitan kepada penjaga neraka itu Malik. Wahai Malik, mohonlah kepada Rabbmu agar dia mematikan kami saja. Maka apa kata Malik? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian akan tetap tinggal di neraka itu selama-lamanya, enggak mati. Akan merasakan siksa yang begitu perih setiap hari, setiap jam, setiap detik. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini. Maka jangan coba-coba dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan seperti perkataan orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami ini kalau masuk neraka pun hanya beberapa hari saja. Nauzubillah. Kita tidak akan bisa bersabar dengan neraka. Ya, siksaan neraka itu sangat pedih. Allah sudah jamin tidak ada seorang pun yang akan bersabar. Dia pasti merintih kesakitan. Walaupun dia orang yang di dunia ini sabar menahan sengsaranya dunia, itu tidak sebanding dengan sengsaranya api neraka. Nauzubillah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Itu di antara tugasnya malaikat, ada yang namanya malaikat penjaga neraka yang namanya Malik. Dalam sebuah hadis juga yang menguatkan ini yang sahih riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah menceritakan kepada para sahabat bahwasanya beliau pernah bermimpi suatu malam didatangi dua malaikat, ya. Kemudian dua malaikat tadi yang ternyata adalah malaikat Jibril dan Mikail mengatakan kepada Nabi, alladzi yuqidun naro Malik khazinun nar. Yang menyalakan neraka itu apinya adalah Malik, yang dia adalah penjaga neraka. Nah, ini jelas. Jadi penyebutan penjaga neraka dengan nama Malik itu di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian tugasnya lagi malaikat. Di antara yang harus kita imani ada malaikat yang ziwarul baitil ma'mur. Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengunjungi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bukan Masjid Jami di atas itu, ya. Baitul Ma'mur adalah nama suatu tempat di langit, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW dalam ketika Isra Mi'raj, ini hadisnya panjang, ketika itu diperlihatkan oleh Allah suatu bangunan, ya. Kata Nabi SAW, "Tsumma rufi'ali Baitul Ma'mur." Ditampakkan kepadaku Baitul Ma'mur, ya, suatu bangunan yang namanya Baitul Ma'mur. Faqultu, maka aku katakan, aku tanyakan, ya Jibril, ma hadza, wahai Jibril, apa ini? Bangunan apa ini? Kata Jibril, hadzal Baitul Ma'mur. Ini namanya bangunan Al-Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan, ya. Kata Jibril, yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfin malakun. Idza kharaju minhu lam ya'udu fihi. Ya. Kata Jibril, ini Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk dalam Baitul Ma'mur itu untuk beribadah di dalamnya 70.000 malaikat. Berapa? 70.000 malaikat setiap hari masuk untuk beribadah. Dan kalau mereka sudah selesai beribadah di dalamnya, mereka keluar dan tidak kembali lagi. Masya Allah. Jadi hari ini, ya, misalnya ini hari Ahad, masuk 70.000 beribadah. Kemudian keluar
tidak balik lagi. Nanti hari Senin besok masuk lagi 70.000. Jadi yang hari Senin itu 70.000 itu bukan yang masuk kemarin hari Ahad, bukan. Malaikat yang lain lagi. Keluar lagi, masuk lagi 70.000, terus begitu sampai hari kiamat. Masya Allah. Coba antum nakali sudah berapa? Makanya tadi kan saya sebutkan di awal itu banyak sekali jumlah malaikat. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Ya, dan mereka itu penduduk langit, dan langit ini sangat luas. Ada 7 lapis. Langit yang kita lihat ini hanyalah langit pertama, lapisan langit pertama. Ya. Nah, tapi di sini intinya kita tahu bahwasanya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk keluar masuk di Baitul Ma'mur. Kemudian juga di antara tugas malaikat, ya, ada yang namanya malaikat siyahun. Malaikat siyahun ini adalah, ya, malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Ya. Jadi tugas mereka, Allah tugaskan kepada mereka untuk berkeliling di muka bumi ini. Mereka kelompok, ya, bukan satu malaikat. Yang mereka itu mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, tempat-tempat orang-orang mempelajari ilmu agama, ya, bukan ilmu dunia. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menjelaskan, ya, Inna lillahi azza wa jalla malaikata siyahin, ya, fil ardi yablughuni min ummati salam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang dinamakan kelompok malaikat siyahin atau siyahun, yang mereka ditugaskan untuk bertebaran di muka bumi, ya, untuk mencari majelis-majelis zikir, ya, mencari majelis-majelis ilmu. Dalam lafaz yang lain, ya, mereka yatufuna fi turqi, mereka berkeliling di ufuk, ya, seluruh penjuru bumi. Yang mereka mencari yaltamisuna ahli dzikr, mencari orang-orang yang duduk di majelis zikir, ya, majelis ilmu, ya. Majelis zikir di sini kata para ulama adalah majelis ilmu. Ketika mereka mendapati majelis ilmu, mereka, ya, duduk di situ, hadir di majelis ilmu tersebut. Ya, ini tugas mereka. Ini juga menunjukkan mulianya para penuntut ilmu dan juga majelis ilmu. Kemudian di antara juga tugas malaikat ada yang ditugaskan, ya, untuk mencatat amal manusia yang kita dikenal dengan nama Raqib dan Atid. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun." Sesungguhnya di samping kalian adalah malaikat penjaga yang mereka mulia dan menulis, yang mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Ketika Allah juga berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidaklah mereka manusia mengucapkan satu patah kata pun kecuali di sisi mereka ada Raqib dan Atid. Ada malaikat yang Raqib yang mengawas dan Atid yang selalu hadir. Jadi Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat. Raqib itu maksudnya malaikat yang selalu mengawasi manusia, dan yang satunya Atid yang selalu hadir. Yang mereka berdua ini menulis catatan amal manusia. Ada juga yang malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala yang bertugas untuk menjaga manusia di depan dan di belakang. Ya. Wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ada malaikat yang Allah utus untuk menjaga manusia dari mara bahaya yang akan menimpa mereka dari depan maupun belakang. Jadi ketika manusia itu akan Allah lindungi dari mara bahaya apapun, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat yang selalu berjalan di depan dan di belakang manusia, yang melindungi mereka dari mara bahaya. Nah, ketika Allah takdirkan manusia itu tertimpa mara bahaya yang akan menyebabkan dia mati, maka kedua malaikat ini menyingkir. Datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Jadi total kata para ulama, yang menjaga manusia itu ada 4 malaikat. Kiri kanan bertugas mencatat amal, depan belakang menjaga manusia dari bahaya. Terkadang kita lihat kan ada kejadian manusia itu jalan itu hampir kerobohan pohon misalnya, sedetik saja atau sejengkal saja pohon tersebut tidak kena kepada dia. Nah, itu tugas malaikat penjaga yang menjaga manusia. Nah, tapi ketika Allah takdirkan orang ini sudah mati,
mau mati, maksudnya sudah tiba ajalnya, malaikat penjaga tadi menyingkir. Mereka tidak bisa lagi menjaga dari kuasa Allah untuk mencabut nyawa. Yang datang malaikat maut. Baik. Nah, ini diantara tugas-tugas malaikat. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa saya nukilkan, tapi ini saja. Intinya, ibu-ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapati dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih, Allah dan Rasulnya menceritakan tugas malaikat, ini wajib kita imani. Adapun yang kita tidak tahu, tidak boleh kita mengarang-arang, karena ini perkara gaib. Tidak boleh kita mengarang ada malaikat ini itu, ya, malaikat yang tadi tugasnya apa, menjodoh-jodohkan orang, tidak ada, ya, dalilnya. Ini semua khurafat. Yang wajib kita imani adalah apa yang telah kita ketahui dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, ini 4 poin yang wajib terpenuhi dalam iman kita kepada malaikat. Yang pertama, apa? Beriman kepada malaikat. Yang kedua, beriman kepada nama-nama mereka yang kita tahu dari wahyu tentu. Kalau yang kita tidak tahu, ya kita beriman secara global. Yang ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Yang keempat, beriman kepada tugas mereka. Nah, kalau terpenuhi semua 4 ini, maka sempurna iman kita kepada para malaikat. Situ. Jadi iman kepada malaikat bukan berarti kita beribadah kepada mereka, salah, bukan. Tapi yang 4 poin tadi, itu iman kepada malaikat. Tidak boleh kurang 1 poin. Kalau kurang 1 poin berarti kita tidak dianggap beriman kepada malaikat. Nah, demikian. Akhwan, sudah agak panjang, 1 jam setengah. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.